Sudah banyak studi yang mengatakan bahwa 80% perkembangan otak seorang manusia bayi itu dimulai pada 1.000 hari. Bagaimana kita bisa memikirkan tentang pendidikan kalau secara gizi saja si anak belum cukup? Sektor swasta punya banyak inovasi yang mungkin bisa diterapkan untuk menjawab permasalahan sosial ya, permasalahan kemanusiaan. Skill yang paling esensial itu harus dimiliki. Yang bermimpi semua anak Indonesia itu tumbuh kembang yang benar, memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang benar, jadi nggak gampang bodoh itu. Halo sahabat WVI, apa kabar? Ketemu lagi dalam podcast Our Days to End Child Poverty bersama dengan saya Imelda Francisca, Hope Ambassador dari Wahana Visi Indonesia. Dan tentunya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dan anak-anak rentan di Indonesia. Wahana Visi Indonesia tidak pernah bergerak sendiri. WVI selalu mengajak mitra-mitra untuk bersama-sama bekerja dalam misi pelayanan ini. Salah satunya tentunya bekerja sama dengan private sector seperti korporasi, retail, UMKM, dan yayasan lainnya. Dan kami percaya bahwa dibutuhkan keterlibatan banyak pihak untuk bisa memastikan anak hidup utuh sepenuhnya. Dan kali ini sudah hadir tentunya itu amazing ladies di hadapan saya. Kali ini sudah hadir di studio kita Ibu Ari Widowati, Head of Learning Environment dari Tanoto Foundation. Apa kabar Ibu? Kabar sangat-sangat luar biasa. Amazing, thank you Ibu sudah bersama dengan kami. And the one and only WVI National Director, Ibu, Kakak, ya, Kak Angelina Theodora, apa kabar? Luar biasa juga ya, biar Iya. tahu kita semua. Oke, baik, kali ini kita tentunya akan berbincang-bincang bagaimana kita berkolaborasi untuk kita bisa menciptakan Indonesia yang lebih baik lagi, khususnya di bidang pendidikan and early childhood development. Dan tentunya dari Ibu Ari Widowati sendiri. How do you get into pendidikan, Bu? Gitu ya? Iya. Oh, oke. Tapi by the way panggilnya Ari aja. Tapi Oke, biar enak. Kalau tadi itu kan biar enak juga ya. Oke. Kepanjangan Ari Widowati. Oke. Pertanyaan menarik ya. Kenapa saya bisa terjun ke dunia pendidikan ini? Memang sejak sekitar 18 tahun ini, terakhir ini saya memang aktif di bidang development sector gitu ya. Jadi memang ada passion sendiri sih, merasakan betul bahwa pendidikan itu kunci untuk keberhasilan seseorang gitu. Itu dimulai sejak saya tahun 2005 itu mulai masuk ke dunia pendidikan lewat suatu NGO internasional. Okay. Nah, kemudian tahun 2014 ketemu nih sama Tanoto Foundation. Loh kok visi misinya bagus sekali, sangat concern dengan pendidikan, terutama pendidikan dari bahkan sebelum dilahirkan sampai dia selesai di pendidikan dasar. Gitu ya. Jadi Berarti dari 2015 ya Bu ya? 2014 saya masuk Tanoto Oke, Foundation. so it's almost 10 years Bu. Iya, mau ulang tahun nih, mau dapat cincin. Oke, terus Bu? Jadi, kemudian juga berkaca juga dari keluarga bahwa memang pendidikan itu adalah alat yang sangat luar biasa untuk bisa kita maju. Dan betul-betul ternyata di Indonesia tuh ada organisasi yang namanya Tanoto Foundation. Di Tanoto Foundation itu dia memiliki misi bahwa kita harus bisa berkontribusi dengan menggunakan kekuatan transformatif pendidikan untuk mengubah atau memaksimalkan kapasitas atau kemampuan orang untuk hidup lebih sejahtera. Wow, jadi memang soft skill-nya ya Bu yang akan dibilang. Betul. Oke, thank you Bu Ari. Dan sekarang saya mungkin bergerak ke Kak Angel ya gitu. Kak Angel, mungkin boleh kita berdiskusi sedikit gitu. Gimana sih dulu Kak Angel bisa masuk ke dunia kemanusiaan? Ini menarik ya sebetulnya, dan jadi ketahuan juga umur saya ya. Sekitar tahun 98 ya, waktu saya lulus S1 gitu ya. Itu kan pada saat itu sedang terjadi Asian Economic Crisis ya. Jadi mencari pekerjaan juga sulit ya sebetulnya gitu. Background saya dari studi S1 sebetulnya bisnis gitu, dan di keluarga itu tidak ada yang punya pengalaman kerja di NGO atau LSM. Jadi saya sama sekali buta ya, nggak ada bayangan bahwa
ada loh opsi-opsi pekerjaan seperti ini gitu. Cuma waktu saya mencari pekerjaan pada saat itu saya pikir wah mungkin mumpung saya masih muda nih ya, saya bisa spend the next 1-2 years gitu ya, 1-2 tahun ke depan mungkin nggak usah membangun karir tapi cari pengalaman aja gitu. Jadi saya melamar pekerjaan itu yang buat saya yang kesannya menarik ya. Any pekerjaan yang menarik yang bahkan saya mulai melamar pekerjaan yang memberikan saya kesempatan bisa kerja di luar Pulau Jawa. Karena saya ingin melihat daerah-daerah lain di Indonesia. Jadi saya apply. Jadi akhirnya saya melihat lowongan pekerjaan di LSM gitu. Karena banyak yang minta untuk ditempatkan di luar Pulau Jawa kan ya. Karena buat saya wah ini pengalaman. Tapi bisa minat ke LSM itu mungkin di awal memang sudah ada jati diri suka dengan kemanusiaan kayaknya. Sebetulnya sih enggak, mungkin kalau dari keluarga memang selalu orang tua saya itu orang yang sangat generous ya. Jadi mereka selalu berbagi gitu ya. Jadi itu mungkin kalau prinsip berbagi sudah diterapkan sejak kecil. Tapi untuk bekerja di LSM sih sama sekali nggak ada bayangan. Jadi jujur awalnya lebih ke adventure-nya karena saya ingin lihat daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Darah muda ya. Dan bisa travel gratis gitu. Awalnya sebetulnya jujur seperti itu gitu. Tapi waktu saya akhirnya diterima di Wahana Visi Indonesia pada saat itu tahun 98 itu malah ditempatkan di Jakarta. Ya balik lagi ke Jakarta. Walaupun saya melamarnya untuk pekerjaan di luar Pulau Jawa ya. Mungkin karena kemampuan saya berbahasa Inggris, jadi disuruh bikin proposal aja untuk cari pendanaan. Jadi duduknya di Jakarta aja, tapi malah jadi sesuatu yang peran yang sangat menarik buat saya karena di fungsi untuk fundraising. Jadi setiap kali ada donor dari luar negeri yang datang berkunjung, saya mendampingi. Jadi saya kebagian juga tugas untuk berkunjung ke wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa ya. Mulanya sih dari situ. Oke. Nah mungkin kita sekarang masuk ke wilayah NGO yang saat ini Kak Angel sedang bergerak, which is Wahana Visi Indonesia. Nah tentunya dengan berbagai dukungan dari berbagai pihak, dari mana saja kalau boleh tahu mungkin Wahana Visi Indonesia ini dari sumber pendanaannya seperti apa? How does it operate, Kak Angel? Oke. Mungkin saya boleh mundur sedikit untuk memberikan gambaran tentang Wahana Visi Indonesia bagi ini ya, yang pertama kali tune in ke podcast kita ya, biar ada gambaran gitu ya. Jadi Wahana Visi Indonesia sendiri adalah lembaga kemanusiaan Kristen yang fokus pada anak. Kami bekerja untuk pemberdayaan anak, keluarga, masyarakat yang paling rentan lewat pendekatan-pendekatan transformasional, pembangunan transformasional, advokasi juga tanggap bencana. Nah, visi kami itu adalah untuk hidup utuh sepenuhnya bagi setiap anak. Hidup utuh Sepenuhnya bagi setiap anak. Nah, untuk mencapai visi ini ada banyak program ya. Saat ini Wahana Visi Indonesia bekerja di hampir 1.000 desa dampingan. Desa atau kelurahan mungkin ya di 81 kabupaten atau kota di 18 provinsi di Indonesia. Jadi cukup besar jangkauannya dan program-programnya juga multisektor. Ada program perlindungan anak, pendidikan, kesehatan serta pembangunan ekonomi keluarga. Tentunya untuk bisa menjalankan program-program yang sebanyak ini dengan jangkauan seluas ini kami perlu bekerja sama dengan banyak mitra pembangunan termasuk mitra pendanaannya. Ya, betul ya. Nah, sekarang menjawab pertanyaan Kak Emil ya. Saat ini Wahana Visi Indonesia sumber pendanaannya cukup beragam. Yang paling pertama mungkin dari individu sendiri ya, Kak Emil. Individu yang menjadi sponsor atau donor bagi Wahana Visi Indonesia. Mungkin saya sebut WPI aja biar lebih singkat ya. Dari sponsor atau donor WPI. Mungkin terbagi jadi dua nih kalau kategori individu. Ada sponsor yang berkomitmen menjadi mitra pendanaan secara rutin lewat program seperti sponsor anak. Kak Emil juga salah satu sponsor kami, terima kasih Kak Emil. Ada juga yang menjadi donor mungkin sesekali ya untuk kampanye pendanaan yang dilakukan oleh WPI. Lalu ada juga filantropi. Filantropis di sini mungkin ada filantropis individu, tapi ada juga filantropis dalam bentuk lembaga ya, seperti Tanoto Foundation misalnya. Kami juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendanaan lainnya, seperti misalnya lembaga pembangunan internasional ya. Jadi lembaga pembangunan dari pemerintah asing, juga dengan pemerintah Indonesia dengan dana hibah, lewat dana hibah, program dana hibah. Kami juga bekerja dengan organisasi sosial, organisasi masyarakat lainnya, gitu misalnya dengan sekolah atau organisasi keagamaan seperti gereja, gitu. Dan tentunya tidak terlupakan dengan sektor swasta sendiri, gitu, dengan korporasi, juga dengan bisnis retail, ya, jadi banyak mitra-mitra yang terlibat. Beragam sekali ya, Kak Emil ya, sumber pendanaannya ya.
Nah mungkin kalau boleh dielaborasi Kak Angel, mengapa WVI memilih untuk bermitra dengan begitu banyak sektor untuk bisa mengerjakan pekerjaan dari Wahana Visi Indonesia? Kalau jawaban singkatnya sih, karena kami nggak bisa jalan sendiri. Secara pertama saja dari sisi sumber daya ya, pendanaan tentunya kita perlu dukungan dari banyak pihak agar program-program ini bisa berjalan. Tapi tidak hanya dukungan pendanaan sebetulnya, bermitra dengan banyak pihak, terutama dengan sektor swasta, itu memberikan beberapa manfaat yang berbeda juga ya. Yang pertama tentu jadi ada resource sharing ya, ada pembagian sumber daya. Kita bisa win-win ya istilahnya ya Bu Arya. Kita bisa membawa mungkin keahlian atau kemampuan kita masing-masing, dan dalam proses ini bisa ada co-creation atau cipta bersama ya untuk menjawab permasalahan sosial. Jadi kita bisa membangun program yang betul-betul menjawab tujuan bersama untuk menjawab permasalahan sosial. Selain itu juga manfaat berikutnya untuk pemecahan masalah, jadi bisa mungkin lebih cepat, lebih efisien, dan bisa ada solusi-solusi yang tidak terpikirkan gitu oleh salah satu pihak aja gitu ya. Mungkin contohnya untuk isu stunting gitu ya. Bareng-bareng tuh ya. Isu stunting itu kan sangat kompleks, perlu solusi lintas sektor ya Kak Ingelnya. Ada pendekatan, ada intervensi spesifik ya dalam sektor kesehatan, tapi juga ada intervensi sensitif dalam sektor lainnya, sektor sosial, misalnya perubahan perilaku orang tua dalam mengasuh anak itu kan sebetulnya sosial ya, bukan masalah kesehatan. Atau isu pernikahan dini yang bisa berakibat pada stunting anak, itu juga isu sosial, isu budaya gitu. Karena betul sekali ya, memang kalau kita bicara mengenai problem dari sisi kemanusiaan, yang mungkin tadi kita mau bergerak di sisi pendidikan gitu ya, ternyata itu kalau dibongkar itu balik lagi masuk ke very private family life dari mereka yang awalnya, sehingga harus kita benerin. Balik lagi adalah how to live secara environmentnya mereka dan lain-lain. Jadi ternyata memang sangat kompleks, sehingga akhirnya Wahana Visi sendiri harus bekerja sama dengan banyak mitra, satu dari sisi pendanaan, and then how to-nya gitu ya, karena mungkin setiap instansi punya kelebihan expertise-nya masing-masing gitu ya. Oke, baik, thank you Kak Angel. Kita bergerak ke Bu Ari ya, Bu Ari. Talking about Tanoto Foundation sebagai salah satu yayasan filantropi yang bergerak dalam development sector, ya, boleh dijelaskan apa, mungkin kita mundur sedikit Bu ya, about Tanoto Foundation. What is Tanoto Foundation dan apa saja fokus pelayanan dan sudah mengerjakan apa saja? Oh gitu. Wah, pertanyaannya banyak ya. 3 begitu tadi ya. Oke. Jadi gini, sedikit sejarahnya dulu ya. Jadi tadi Bu Angel sudah cerita tentang Wahana Visi ini gimana ya, pendanaannya, bagaimana proses bekerjanya gitu ya. Nah, Tanoto Foundation ini adalah independent philanthropy organisasi. Apa sih itu? Jadi ini adalah suatu organisasi, suatu lembaga yang didanai oleh satu orang sebenarnya. Jadi kita nggak mencari dana. Jadi kalau kita punya program itu didanai oleh suatu keluarga. Jadi emang ini yayasan keluarga gitu ya, yang memiliki misi, memiliki passion untuk bisa berkontribusi di dunia pendidikan. Nah, pertanyaannya kenapa pendidikan gitu ya? Kenapa Tanoto Foundation yang didirikan oleh sebuah keluarga, tepatnya Bapak Sukanto Tanoto dan Ibu Tina Bindi Tanoto begitu ya, itu yang memiliki prinsip bahwa pendidikan berkualitas itu mempercepat kesetaraan peluang. Peluang untuk apa? Peluang untuk hidup sejahtera, peluang untuk hidup lebih sehat, segala. Itu diterjemahkan nih di dalam Tanoto Foundation, dalam misi kami. Tadi bisa ada sebut di awal bahwa di Tanoto Foundation itu kami mempergunakan kekuatan transformasi dari pendidikan untuk bisa mensejahterakan kehidupan setiap individu. Karena Pak Sukanto tuh percaya bahwa setiap manusia itu memiliki potensi untuk maju. Tinggal bagaimana itu bisa dibuka gitu ya, kuncinya diputar supaya dia bisa maju terus begitu. Nah, itu sebenarnya yang mendasari Tanoto Foundation. Dulu Tanoto Foundation itu didirikan tahun mulai operasi ya tahun 1980, itu cuma bikin sekolah ya, Bu Angel. Kita Pak Sukanto dan Ibu Tina bikin sekolah di
Besitang itu 2 jam dari Medan, pakai kendaraan darat gitu ya. Di situ beliau punya pabrik, kemudian melihat di sekitar situ kok akses terhadap pendidikan tuh susah, gurunya ngajarnya satu arah gitu, nggak ada tuh tanya jawab gitu ya. Nah beliau langsung mikir, aduh ini kasihan nih anak-anak ini nih ya. Jadi mereka memulai kegiatannya dengan mendirikan sekolah. Tapi kemudian berjalan waktu beliau merasa nggak cukup nih kalau cuma mendirikan sekolah, karena kebutuhannya juga banyak gitu ya, bukan cuma di sekolah, harus juga dimulai dari keluarga gitu ya. Nah berkembang terus ya, maka di Tanoto Foundation itu kita sekarang ini sangat fokus untuk menyentuh semua siklus atau tahapan kehidupan seseorang di bidang pendidikan dari nol sampai dia berkarya. Nah, jadi kita punya 2 program besar yang berkaitan dengan learning environment, itu peningkatan kualitas belajar, sama yang satu lagi untuk membantu pemerintah untuk meningkatkan atau menghasilkan pemimpin-pemimpin masa depan. Nah, itu biasanya sasaran kita, mereka yang sudah duduk di pendidikan tinggi sampai mereka berkarya. Nah, Jadi sampai ke pendidikan tinggi pun kita sekolah, iya. Jadi kita di pendidikan tinggi itu kita memberikan beasiswa, tapi sebenarnya bukan beasiswanya. Yang kita mau masuk adalah menginjeksi dengan pelatihan kepemimpinan. Beasiswa adalah suatu cara untuk melihat mana talent terbaik di suatu universitas. Ya. Nanti setelah kita ketemu anak-anak yang terbaik ini, kita kasihlah kurikulum untuk kepemimpinan. Nanti waktu mereka mau lulus pun kita ajarin bagaimana sih interview yang benar gitu ya, supaya bisa keluar tuh potensinya gitu ya, nggak cuma ngomongin akademis, karena kan sebenarnya soft skill itu kan sangat penting di dalam dunia kerja ya. Nah, itu jadi di situ juga kita masuk. Kita juga ada program-program yang juga kerjasama dengan pemerintah, kita kerja dengan LAN gitu untuk bisa membantu para aparatur negara gitu ya, untuk bisa mengambil keputusan yang lebih baik seperti itu. Tapi kembali lagi kepada core dari Tanoto Foundation, bahwa kita itu adalah lembaga filantropi yang ingin memberikan systematic impact kepada pembangunan di Indonesia. Yang pertama, di Tanoto Foundation itu kita harus berorientasi sama dampak. Jadi Pak Sukanto dan The Family itu selalu bilang bahwa kamu boleh mengajukan suatu proposal untuk mengerjakan suatu program, tapi dampaknya apa? Harus fokus kepada dampak. Yang kedua, itu apa yang kita rekomendasikan untuk membangun suatu program, itu harus ada evidence. Evidence-nya apa? Jangan kata saya, kata ini, kata itu, enggak. Tapi evidence-nya apa? Dampaknya gitu. Iya, tadi Bu Angel mengatakan ada kita kerjasama di bidang stunting. Di Indonesia ini stunting rate-nya kan masih tinggi sekali. 1 dari 5 anak Indonesia stunted. Dan kalau itu dia stunting, berarti kan dia akan terancam nih kemampuan produktivitas dia di masa yang akan datang gitu ya. Kemampuan dia untuk belajar itu sangat akan terganggu gitu ya. Itu yang kedua. Dia ada evidence-nya, nggak cuma karena rasanya aja ya gitu ya. Ketiga adalah bahwa apa yang kita lakukan harus ada orientasi berkelanjutan. Dan yang keempat, pasti tadi sudah sebut juga saya sepakat betul dengan apa yang dikatakan oleh Bu Angel, bahwa kita nggak bisa kerja sendiri. Maka yang keempat, Tanoto Foundation harus bermitra dengan organisasi lain. Kami, mitra utama kami tentunya pemerintah ya, karena kita di Indonesia dan harus juga taat dengan apa yang harus mendukung program pemerintah kan. Yang kedua, kita juga bermitra dengan lembaga seperti Wahana Visi. Jadi kita ada kesamaan visi ya, kita kerjasama. Kita juga kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional. Kenapa? Kita juga mau nggak jadi katak dalam tempurung dong. Ada best practices yang udah dites secara global. Ya kenapa nggak kita belajar dari mereka? Nah ini jadi kita juga bermitra dengan siapapun, dengan masyarakat. Tadi kalau ketemu dengan target yang kita mau sasar itu di masyarakat, kita juga bermitra dengan mereka karena beberapa di antara mereka bisa jadi champion loh untuk bisa menginspirasi orang lain. Jadi itulah. Jadi karena fokusnya memang how to solve the problem ya. Dan bagaimana kita bisa tadi mengelaborate dan juga membuka potensi daripada manusia-manusia yang khususnya ada di Indonesia ya. Yeah. Baik Bu, it's so amazing all the works yang dilakukan oleh Tanoto Foundation.
Tadi mungkin yang menurut saya cukup intriguing gitu ya Bu, yang cukup menarik gitu ya untuk sedikit kita elaborasi gitu. Tadi Ibu bicara mengenai Tanoto Foundation fokus kepada manusia, pendidikan. Kan biasanya orang itu mungkin di pendidikan anak usia dini gitu, terus berkelanjutan kepada SD, SMP, SMA, lalu ke kuliah gitu ya Bu. Tadi ada scholarship and all that. Tapi tadi Tanoto Foundation juga fokus kepada ketika mereka masih ada di dalam janin. Iya. Mungkin bagaimana itu program itu dilakukan dan kenapa Ibu dari Tanoto Foundation mulai dari ketika si manusia atau bayi tersebut ada di dalam janin? Oke, gitu ya. Oke, satu-satu nih ya. Jadi balik lagi ya. Tanoto Foundation ini kan didirikan karena passion dari seorang individu yang namanya Pak Sukanto dan istrinya ya, Ibu Tina. Jadi Pak Sukanto tuh baru lulus SMA. Pak Sukanto baru lulus SMA itu bisa membangun suatu bisnis gitu ya. Dia jadi ngerasain sendiri tuh Bu Angel dan Kak Emel gitu ya, betapa susahnya orang kalau nggak punya pendidikan mau mensejahterakan keluarga sendiri, boro-boro mensejahterakan keluarga orang lain ya. Betul. Sendiri aja susah. Jadi tuh kayak jadi militan gitu ya. Yang kedua adalah bahwa pendidikan itu akan menentukan nasib bangsa. SDG saya kira sudah secara nasional pemerintah kita sangat concern dengan pendidikan pengembangan sumber daya manusia gitu ya. Karena bayangin kita sekarang anak SD ini kita ajarin baca ini. Wahana Visi punya program kuat di literasi. Tanoto Foundation juga kuat di program untuk literasi dan numerasi. Karena anak SD yang sekarang kita ajarin 10 tahun ke depan dia akan jadi tenaga kerja. Bahkan 20 tahun kemudian bisa jadi kepala daerah gitu ya. Jadi pendidikan itu akan menentukan nasib bangsa. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang saya kira ini juga menjadi pembelajaran dari Tanoto Foundation. Dulu waktu Tanoto Foundation mulai bekerja, kita bikinnya SD sama TK. Terus berkembang besar lebih banyak di pendidikan dasar. Terus lama-lama tahu nih, kenapa kok kita pendidikannya belum maju-maju. Ternyata sebenarnya critical development of setiap manusia itu dimulai dari bahkan sebelum dilahirkan. Tadi jawab itu. Jadi memang sudah banyak studi bahwa pendidikan itu harus dimulai bahkan sebelum dilahirkan. Tadi saya bilang Tanoto Foundation itu evidence based. Sudah banyak studi yang mengatakan bahwa 80% perkembangan otak seorang manusia bayi itu dimulai pada 1000 hari. 1000 hari itu sudah dia inception sampai dia 2 tahun. Itu adalah saat-saat yang kritikal ya, Bu Angel ya. Makanya itu luar biasa harus dijaga gitu ya. Dan ini yang juga menjadi dasar. Kalau dasarnya aja udah nggak kuat, mau dikasih apa aja juga udah berat ya. Terus kemudian ada studi juga dari UNICEF. UNICEF bilang bahwa kalau seorang anak ikut pendidikan anak usia dini, kemampuan dia untuk bisa menyerap pembelajaran di tahap berikutnya itu juga menjadi lebih cepat dibandingkan mereka yang nggak mendapatkan pendidikan anak usia dini. Dari sisi ekonomi, pendidikan itu sama ekonomi kan nggak bisa dilepas. Apa yang kita lakukan sekarang ini kan sebenarnya untuk memajukan ekonomi di kemudian hari. Ada studinya juga bahwa kalau anak-anak itu mendapatkan pendidikan anak usia dini yang benar, dia akan mendapatkan kesempatan untuk memiliki pendapatan 20% lebih baik di masa produktifnya. Bahkan ada lagi udah banyak banget ya studinya ya. Ada yang bilang $1 itu akan menghasilkan sekian US dollar return kalau kita menginvest di dalam pendidikan anak usia dini. Jadi dengan dasar itulah maka Tanoto Foundation juga langsung kita fokus. Jadi di Tanoto Foundation itu 2 big program kami, namanya program Sigap dan Pintar. Itu semuanya program untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Itu fokusnya ke situ. Sigap itu untuk 0 sampai 6. Kita banyak bekerja untuk proses pemodelan pengasuhan untuk anak usia dini, stimulasi dini, kemudian perubahan perilaku. Jadi kan pendidikannya itu kan harus juga perilaku ya. Perilakunya gimana, sama aja. Ibu-ibu yang hamil ya perilakunya ya harus rajin lah periksa gitu ya, minum obat anemia gitu ya. Itu kan perilaku gitu ya. Itu
itu kita juga masukkan. Nah begitu di kelas kelas 1 sampai kelas sampai SMP kita ada intervensi khusus namanya program Pintar yang fokus untuk berupaya meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan guru untuk bisa mereka memberikan proses pembelajaran yang bisa berorientasi untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi. Kenapa literasi dan numerasi? Karena itu adalah kemampuan dasar seorang manusia untuk hidup sejahtera. Gitu. Betul sekali. Memang kalau kita bicara khususnya Indonesia ini ya Bu ya, untuk kita bisa mencapai katanya Indonesia emas di tahun 2045, so many things yang memang perlu kita benahi saat ini ya. Dan it's so true tadi bahwa yang kita mau selesaikan sebenarnya pendidikan, tetapi dari pendidikan banyak sekali aspek-aspek turunannya yang perlu kita perbaiki, dari aspek kesehatan, keluarga, dan juga tadi mungkin secara infrastrukturnya juga mungkin ada, terus dari kualitas gizinya mereka, so many things dari turunan tersebut. Dan betul sekali bahwa memang butuh kolaborasi ya dari baik pemerintah, NGO, corporate sector, ya semua lini masyarakat. Nah, mungkin kalau kita boleh cerita sedikit nih dari Kak Angel sama Bu Ari, kolaborasi apa yang saat ini dikerjakan antara Wahana Visi Indonesia dan juga Tanoto Foundation? Mungkin dari Angel. Saya bagi nanti biar Bu Ari. Secara khusus pada saat ini Wahana Visi Indonesia, WPI dan Tanoto Foundation bekerja bersama dalam program PASTI untuk penurunan stunting ya. Jadi ini tidak hanya kerja kami berdua, tapi juga melibatkan mitra-mitra pembangunan lainnya. Tentu dengan BKKBN ya sebagai koordinasi yang bertugas untuk koordinasi penurunan stunting, juga dengan mitra pendanaan korporasi, ada beberapa yang lain termasuk BCA, Bakti Barito, Aman Mineral, dan juga lembaga pembangunan internasional USAID ya yang terlibat dalam program ini. Dan kami juga akan extend program ini hingga ke Papua, beberapa provinsi di Papua dengan pendanaan dari Freeport yang bisa berjalan. Itu sesuai ya dengan tujuan kita bersama ya, untuk meningkatkan sumber daya manusia, terutama memberikan kesempatan bagi anak untuk bisa betul-betul memaksimalkan potensi mereka. Dimulai itu tadi dari status gizi anak dulu ya di usia 0 sampai 5 tahun. Bu Ari mau tambahkan? Ya, jadi kalau tadi kan pertanyaannya kenapa kita bisa kerjasama dan di bidang apa ya? Ya, saya sih kalau lihat nih, udah bisa teman-teman bisa lihat semua juga ya di websitenya yang ada di internet itu ya, bagaimana visinya dari Wahana visinya dari Wahana Visi ya. Ya jadi bagaimana visinya, bagaimana misinya gitu ya, itu kenapa kita kerjasama ya, karena kita punya kesamaan gitu ya. Ya kalau caranya berbeda lah, wong Indonesia juga besar gitu ya, jadi one size fits all kan nggak mungkin. Jadi ya memang kita harus kerjasama. Jadi pertama kenapa kita kerjasama? Karena kita memiliki visi yang sama, sumber daya manusia Indonesia harus ditingkatkan kualitasnya, ya. Dan kita juga punya kesamaan spesifik program bahwa di Indonesia itu punya masalah di urusan stuntingnya masih gede, masih tinggi lah tingkat prevalensinya gitu ya. Wahana Visi punya concern itu, Tanoto Foundation juga punya concern itu. Kalau dan juga teman-teman yang lain ya, dari Barito, dari BCA, dari Aman gitu ya, itu bisa saling bersatu, kenapa enggak gitu ya. Jadi nggak tabu suatu organisasi bekerja sendiri, nggak tabu juga kalau bisa berkolaborasi, ngumpulin semua knowledge. Pasti di tempatnya Ibu Angel knowledge-nya juga banyak, mungkin knowledge-nya banyak dari Papua ya, di Tanoto Foundation mungkin banyaknya knowledge-nya dari Sumatera, kenapa enggak sharing, dicari yang terbaik. Jadi saya kira itu sangat obvious ya, jelas banget kenapa kita kerjasama dekat-dekatan. Jadi memang untuk saat ini dari Wahana Visi dan juga Tanoto memang khusus untuk program stunting itu ya Bu ya. Kerjasama yang sedang berjalan. Ya, yang sedang berjalan kita dengan untuk program stunting reduction. Dan memang itu menjadi PR yang cukup besar ya saat ini untuk Indonesia. Bagaimana kita bisa memikirkan tentang pendidikan kalau secara gizi saja si anak belum cukup untuk, dan si ibunya pun bagaimana mikirin untuk anaknya baca kalau untuk dia beli beras dan untuk kebutuhan pokok saja pun
masih sangat sulit. Iya. Nah mungkin kalau saya boleh sedikit tanya lagi gitu ya, dari Wahana Visi dan juga dari penonton nanti boleh saling menemukan apa sih sebenarnya mimpi besar yang diinginkan dari setiap sinergi program daripada NGO yang bergerak di bidang kemanusiaan gitu. Apa saat ini yang mungkin saat dikerjakan sinergi pasti kan ada ya, waduh ini harusnya ada ini nih, harusnya ada itu gitu Pak. Kira-kira apa impian-impian dari mungkin Kak Angel dan juga Bu Ari? Oke, boleh saya mulai juga. Kalau yang pertama sih buat saya tentu dampak ya, dampak bagi anak secara khusus, bagi masyarakat juga, dan juga dampak bagi pelayan publik ya, pelayan publik di sektor kesehatan, pendidikan gitu dampak. Dan ini tidak hanya dampak positif yang langsung kita rasakan sekarang, cuma harapannya juga dampak ini bisa berkelanjutan. Gitu. Kalau program-program kerjasama antara lembaga seperti Tanoto Foundation dan organisasi seperti WPI ini berhenti atau sudah selesai, bagaimana kerja-kerja baik ini bisa terus dilanjutkan oleh pemerintah tentunya yang sebagai stakeholder yang punya mandat ya untuk pembangunan, untuk kesejahteraan masyarakat, dan juga dengan masyarakat sendiri gitu ya. Itu dampak berkelanjutan tentu harapan pertama ya. Kedengarannya klise ya, tapi ya memang itu sih dan sulit ya untuk bisa mencapai itu. Yang kedua mungkin harapan saya bisa ada replikasi ya. Tadi mungkin Bu Ari juga sudah sampaikan ya bagaimana program-program yang kita jalankan ini bisa dilakukan di banyak tempat gitu. Misalnya kita ambil contoh kembali ke program yang kita kerjakan bersama ini, penurunan stunting lewat program PASTI saat ini hanya menyasar 4 provinsi gitu. Padahal kan isu stunting ini isu nasional gitu ya. Jadi bagaimana praktik-praktik baik dari program yang sudah ada ya, apakah itu programnya Tanoto Foundation ataukah program Wahana Visi Indonesia atau mungkin program dari mitra-mitra pembangunan yang lain, praktik-praktik baik ini bisa direplikasi gitu ya. Kita nggak harus mungkin kalau ada mitra pembangunan atau mitra pendanaan yang lain yang ingin terlibat dalam penurunan stunting, nggak perlu mulai dari awal gitu, nggak perlu cari dulu caranya gimana sih gitu. Malah bisa scale up gitu. Betul, bisa scale up langsung aja gitu. Betul. Mungkin blueprint yang sudah ada bisa dipakai gitu ya. Yang buat saya yang ketiga inovasi, karena banyak sektor terutama sektor swasta punya banyak inovasi yang mungkin bisa diterapkan untuk menjawab permasalahan sosial ya, permasalahan kemanusiaan. Saya mungkin ambil contoh dalam pengelolaan sampah ya untuk perbaikan lingkungan gitu ya. Wahana Visi Indonesia sudah beberapa tahun ini terlibat dalam program pengelolaan sampah lewat pendekatan bank sampah di Jakarta gitu. Tahun 2022 salah satu bank sampah dampingan kami pernah menang jadi bank sampah terbaik di DKI Jakarta. Nah ini sebetulnya kalau pengelolaan sampah lewat bank sampah ini bisa diikuti juga ya, udah secara aktif oleh mitra dari sektor swasta, bisa mengintegrasikan teknologi misalnya, karena kalau sekarang kan pembersihan, pemilahan sampah ini hanya dilakukan oleh ibu-ibu bank sampah atau anggota bank sampah secara manual. Tapi kita bayangkan kalau bisa ada sektor swasta yang masuk ya dengan teknologi ya, itu tentu bisa at scale ya, bisa jadi besar dan nilai ekonomisnya juga sangat tinggi gitu ya, bagi masyarakat. Karena sampah ini memang ternyata kita ini kontributor sampah terbesar, salah satu ya di dunia. Kita mau terbesar tapi nggak disampah. Betul. Jadi hal seperti itu ada teknologi yang bisa dibawa mungkin dari sektor yang lain, dan keterlibatan berbagai pihak ini tentu bisa membawa inovasi yang mungkin tidak terpikirkan ya oleh NGO seperti WPI. Kita taunya cuma mobilisasi masyarakat gitu, tapi mungkin kalau ada ide-ide baru yang kita bisa terapkan dari sektor lain. Thank you Kak Angel for sharing. Nah, tapi kalau kita bicara mimpi ya, mimpinya kami nih di Tanoto Foundation tuh ya, yang terkait dengan isu pendidikan ini ya, pertama bermimpi bahwa semua anak Indonesia itu tumbuh kembangnya sesuai dengan usia. Terus yang kedua, yang tadi yang saya sebut bahwa inginnya semua anak Indonesia memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang cukup, bahkan mahir lah ya gitu ya. Kenapa? Udah studi lagi nih Indonesia, udah bertahun-tahun ikut tes PISA dari tahun 2000 sampai sekarang, nggak pernah keluar dari top bottom, dari 10 terbawah dari yang tingkat literasi rendah di 175 negara itu. Jadi maksud saya
Nah ini kan masalah besar gitu ya. Bagaimana kita mau bersaing dengan negara-negara lain, apalagi dengan segala macam global market seperti ini, kalau kita nggak memiliki kemampuan dasar literasi dan numerasi, mau kemana lagi? Balik lagi tadi sama seperti Pak Sumanto bilang, bahwa pendidikan itu adalah menentukan nasib bangsa. Maka skill yang paling esensial itu harus dimiliki. Yang bermimpi semua anak Indonesia itu tumbuh kembang yang benar, memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang benar, jadi nggak gampang dibodohin orang. Wow, ini sangat luar biasa karena menurut saya inilah yang memang harusnya terjadi, adanya kolaborasi dan sinergi antara ya semua stakeholder yang sebenarnya ya dari pemerintah di awal yang memiliki tadi blueprintnya yang nantinya harusnya dibantu oleh semua lini masyarakat dan juga stakeholder dari corporation, terus juga dari NGOs dan tentunya masyarakat sendiri sebenarnya. Betul. Ya. Untuk kita sama-sama sebenarnya masing-masing individual nih punya satu kesadaran, it's actually our responsibility to Betul. Think about the future gitu ya Bu ya. Yeah. Oke, thank you so much for sharing dan tentunya let's collaborate more dan semakin banyak juga yang menonton podcast ini sehingga semakin sadar bahwa inilah tanggung jawab kita bersama untuk memikirkan anak cucu masa depan daripada Indonesia. Kita semua bisa terlibat ya. Betul sekali, betul sekali. Baik, terima kasih Kak Angel, terima kasih Bu Ari, dan tentunya terima kasih kepada sahabat BPI yang sudah menyimak kami semua dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya, Our Days to End Child's Poverty. Dan saya Imelda Francisca, pamit undur diri.